Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Abu Sami Tutor bisa membuat konten ya, karena beberapa hari kemarin teman-teman saya sangat sibuk dan channel tidak terkontrol. Tetapi lebih baiknya kita berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya yang selalu setia istiqamah di jalan kebenaran, dan mudah-mudahan kita yang selalu mengikuti langkah-langkah beliau insya Allah akan menjadi orang yang mendapatkan syafaatnya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, sahabat Abu Sami Tutor, bagaimana kabar keluargamu dan bagaimana kabar para sahabat itu yang berada di rumah? Di sini Abu Sami Tutor tidak henti-hentinya menyampaikan agar kita selalu menjaga kesehatan kita, menjaga pola makan kita, agar kita tidak mudah mendapati suatu penyakit di dalam diri kita. Karena kalau sudah sakit, apalah daya. Kalau sudah sakit, kita nggak bisa ngapa-ngapa. Mau buat konten, mau bekerja, sakit, nggak bisa kita ngapa-ngapain. Maka hal yang paling penting untuk menjaga kesehatan tubuh kita, mari kita lakukan hijamah, bekam rutin 1 bulan sekali. Tidak ada pengobatan yang paling baik kecuali hijamah. Banyak pengobatan di luar sana sahabat-sahabatku, banyak pengobatan tradisional, pijat, kemudian terapi lintah, terapi api, dan terapi lainnya, banyak, kedokteran banyak. Tetapi Islam mengajarkan bahwasanya sebaik-baik pengobatan adalah al-hijamah. Lalu kenapa kita sebagai seorang muslim tidak mau melakukan hijamah? Apakah kita tidak yakin dengan pengobatan tersebut? Apakah kita takut untuk melakukannya? Atau bagaimana? Coba tanyakan kepada diri Anda sendiri, kenapa tidak mau melakukan hijamah? Banyak pasien-pasien yang saya jumpai ketika bekam di rumah, bekam satu keluarga, ada orang yang melihat atau keluarga yang melihat, ayo mas kita bekam, enggak takut. Kalau ditanya takut, kenapa takutnya? Enggak mau kasih referensi, ya, takutnya karena jarum atau takutnya karena takut darahnya habis. Banyak kan subsersinya untuk masalah takut itu. Jadi buat teman-teman, yuk kita sama-sama galakkan hijamah. Oke, sahabat Abu Sami Tutor, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang masalah manfaat garam yodium, ya, garam yodium, manfaat garam di dalam tubuh kita. Nah, buat emak-emak yang suka masak, yang hobi masak, atau buat para channel memasak, ada hal penting yang harus kalian lakukan adalah untuk memasukkan komposisi garam pada masakan. Nah, ini menurut Dr. Zaidul Akbar mengatakan bahwasanya jangan kalian masukkan garam pada saat di sesi terakhir, tetapi dalam kondisi dalam api yang hidup, ya.
Garam itu boleh dimasukkan setelah kita selesai memasak, ya. Jadi ketika masakan udah mulai matang, matikan apinya, lalu masukkan sedikit garam tadi, ya. Karena garam itu tidak boleh dimasukkan pada saat dimasak. Lalu kenapa tidak boleh dimasukkan ke dalam ke dalam masakan ketika kita sedang masak? Ya, yang saya ketahui dia dapat merusak gizi daripada garam itu sendiri. Jadi garam boleh dimasukkan setelah selesai memasak. Nah, di sini juga manfaat garam itu dapat menyeimbangkan kadar elektrolit, ya, dapat menyeimbangkan kadar elektrolit yang berperan penting untuk menjalankan berbagai fungsi organ tubuh seperti saraf, otak, jaringan baru, dan otot, ya. Garam juga dapat mengatur jumlah air yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Manfaat yang kedua, garam juga dapat meringankan gejala fibrosis kristik, ya, atau kelainan bawaan yang mengakibatkan kerusakan parah pada sistem pencernaan, paru-paru, dan organ tubuh lainnya, ya. Kemudian manfaat yang ketiga adalah mencegah hiponatremia, ya, yaitu untuk mencukupi asupan garam harian dapat mencegah terjadinya hiponatremia, yaitu penurunan kadar natrium dalam darah secara bertahap. Berkurangnya natrium bisa mengakibatkan tubuh kelebihan air. Beberapa bagian tubuh bisa terjadi pembekakan akibat penumpukan cairan endemia. Dan manfaat yang lainnya adalah menjaga kesehatan kelenjar tiroid, ya. Nah, ini kan banyak orang yang kena kelenjar tiroid, ya. Mungkin karena dia kurang mengkonsumsi garam, ya. Kelenjar yang aku di sini ada benjolan tuh, ya, teman-teman, ya. Yang di sini yang suka penggondokan, ya, tapi tiroid. Nah, itu kekurangan garam. Jadi perhatikan kalau ada keluarganya yang ada gejala-gejala tersebut, segera atasi dengan mengkonsumsi garam, ya. Kemudian membantu proses pencernaan. Garam juga berperan penting dalam proses pencernaan nutrisi, ya. Kemudian dia juga bisa menjaga tubuh tetap terhidrasi. Apa itu? Asupan garam yang cukup dapat menjaga keseimbangan elektrolit. Sel organ vital tubuh membutuhkan air yang cukup sehingga bisa berfungsi dengan baik. Garam bisa mempertahankan jumlah cairan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, oke, yang ketujuh, dapat mencegah tekanan darah rendah, teman-teman. Yang biasa karena kolesterol rendah ataupun tinggi bisa mengkonsumsi garam untuk pencegahan di awal. Setelah pencegahan di awal, hubungi Agus Tutor. Ustadz, saya mau bekam, gitu ya. Dan promosi, tapi ya memang untuk kalau kolesterol kita tinggi atau rendah, atau kepala keliengan atau migrain yang kumat, bisa mengkonsumsi garam. Bagaimana caranya nanti di akhir video kita simpulkan. Oke, teman. Yang kedelapan, dapat merelaksasi otot yang kejang. Nah, mungkin para bapak-bapak, ibu-ibu yang punya otot kejang, apalagi pemuda-pemudi atau ayah muda yang bekerja banting tulang, nyari duit untuk keluarga, mungkin ototnya kejang, mungkin bisa mengkonsumsi garam. Garam apa yang baik untuk kita konsumsi nanti di akhir video. Oke. Nah, teman-teman, itu saja manfaat besar tentang garam iodium.
Nah, garam apa yang harus kita konsumsi? Yang paling utama adalah garam yang memang tidak tercampur dengan indikasi-indikasi zat yang lainnya, atau garam yodium yang berkelas nomor 1, atau bisa kita konsumsi garam Himalaya ya, yang berwarna merah seperti garam cabai rujak. Kalau zaman dulu kita galak apa namanya itu, beli rujak ya, terus ada cabenya tuh, cabai yang warna merah, ada cabai warna merah yang digiling halus seperti itu. Tapi itu garam biasa yang dihaluskan dengan cabai. Tapi ini garam Himalaya memang datangnya dari pegunungan Himalaya. Oke teman-teman, saya ada pengalaman sedikit ya. Beberapa tahun yang lalu ketika migrain saya kumat, jadwal masih panjang, terus saya bingung untuk mencari herbal karena pada saat itu herbal saya telah habis ya. Maka saya menggunakan garam Himalaya, mengkonsumsinya dengan buah-buahan ya. Jadi teman-teman yang ingin mengkonsumsi garam sesuai dengan kebutuhan, maka makanlah dengan buah-buahan ya. Nah, menurut informasi Zairul Akbar bahwasanya makan buah yang di jus itu tidak boleh ya. Nanti kita kupas kenapa buah-buahan tidak boleh di jus. Nah, jadi untuk mengatasi terjadinya migrain atau kolesterol yang tinggi, bisa kita makan buah dengan garam, yaitu garam Himalaya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa Abu Samir Tutor berikan. Karena saya numpang di rumah teman, jadinya tidak ngopi, gantinya es teh. Nggak apa-apa ya, sekali-sekali kita ngeteh es ya sekarang. Alhamdulillah. Oke teman-teman, itu saja yang bisa Abu Samir Tutor berikan. Mudah-mudahan video ini sangat memberikan manfaat buat ibu-ibu, buat kita semua khususnya ya. Mudah-mudahan channel Abu Samir bisa memberikan edukasi-edukasi tentang kesehatan dan masalah-masalah yang lainnya. Itu saja yang bisa Abu Samir Tutor berikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam hijamah.